Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan kami Green Talk, podcast yang membahas tentang hijaunya dunia, hijaunya bumi, dan kelestarian lingkungan. Di sini ada gua, Tupor, di sini ada Najwa, di sini ada Keisha dan Angel. Apa kabar teman-teman? Kabar baik Farhan untuk gue sendiri. Di sini gue senang banget karena bisa ngobrolin topik yang sederhana tapi sangat penting loh buat kita kehidupan sehari-hari. Betul. Karena kan dipandang agama Islam juga sangat kuat loh. Nah, benar banget Wak, dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga lingkungan bagi amanah dari Allah. Nah, kita tahu salah satu ayat terkenal yang isinya dan dialah yang menjadikan untuk bumi yang luas dan langit yang tinggi sebagai tempat tinggal, Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 20-22. Jadi, menjaga kelestarian lingkungan ini bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga menjadi kewajiban agama. Di banget, bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk tidak merusak lingkungan. Beliau bersabda, jika kiamat sudah dekat dan di tangan salah seorang di antara kalian ada benih pohon, maka tanamlah pohon itu. Dari sini kita bisa lihat bahwa meskipun dalam situasi yang sangat krisis, menjaga alam tetap penting. Nah, benar banget, benar tuh Jal. Sini menurut gua, bumi itu bukan hanya sekedar milik kita, tapi milik makhluk hidup yang ada di sini. Makhluk hidup lautan, daratan, udara, macam burung, ikan, gajah, pokoknya semua deh. Pohon pun juga termasuk. Nah, menurut kalian itu bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan sesuai konteks agama? Gimana? Menurut gue pribadi ya, dalam konteks agama, contohnya itu mungkin dari hal sesederhana mungkin seperti membersihkan lingkungan di sekitar kita, mungkin dengan cara bergotong royong juga, atau inisiatif pribadi kalau sekitarnya kotor, kayak gitu. Ah, tadi udah dari si Najwa. Sekarang menurut lu gimana, Kay? Menurut gue ya, gue setuju sih sama si Najwa. Karena dalam Islam ini gak cuma manusia yang mau diperlakukan secara baik, tapi juga alam dan makhluk hidup lainnya. Itu oke juga sih. Kalau menurut lu, Setuju banget menurut gua, kayak yang katanya Najwa sama Kisah itu bener banget. Karena Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tidak merusak alam. Bahkan dalam Islam kita diajarkan untuk tidak membuang-buang air meskipun kita berada di sungai yang mengalir deras. Ini menunjukkan betapa pentingnya sikap hemat dan bijak dalam menggunakan sumber daya alam. nah, kalau bisa peduli dengan lingkungan itu juga berarti kita peduli dengan kesejahteraan alam umat manusia. Alam memberikan segala yang kita butuhkan. Jadi sudah sepatutnya kita merawatnya. Nah, gue juga ngerasa kayak gitu kan. Menjaga alam itu sejalan dengan menjaga keseimbangan hidup. Misalnya dengan tidak merusak hutan, mencegah banjir. Nah, contoh yang sering kita lakukan itu misalnya kayak pengurangan penggunaan sampah plastik. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu cara kita untuk menjaga kehidupan di laut. Jadi semuanya itu saling terhubung. Betul banget. Dan salah satu hal yang paling dasar untuk menjaga lingkungan itu adalah dengan perubahan dari diri kita sendiri. Mulai dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan kendaraan umum, atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Itu semua adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk merawat bumi dan sudah diajarkan dalam Islam sejak dulu. Iya, jadi kelestarian lingkungan itu bukan hanya masalah global, tapi juga masalah kita kehidupan sehari-hari. Kita juga nggak perlu nunggu orang untuk mulai peduli sama kelestarian lingkungan kita. Kayak kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak? Ya kan? Gue juga setuju banget tuh, Wak. Kayak misalkan tadi kita dengerin yang si Kisah bilang penggunaan sampah plastik. Nah, kita singgung terus penggunaan sampah plastik. Penggunaan sampah plastik kalau misalkan kita ambil contoh kecil, itu kayak misalkan kita beli es cekek yang di jajanan-jajanan warung samping itu. Itu kalau misalkan kita terus-terusan beli yang begitu, sampah plastiknya terus berlebih, itu bisa menyebabkan bencana banjir, iya nggak sih? Iya, betul banget. Kemarin gue udah wawancara sama Angel. Kita lihat wawancara yang pertama. Oke guys, di situ ada Mbak tuh. Kita wawancarain yuk, let's go. Halo Mbak, nama saya Farhan Romanoni. Mbak, namanya siapa ya? Nama aku Felisa. Oke, Felisa. Mbak, saya izin mau wawancara, boleh nggak nih? Boleh banget. Gimana sih menurut Mbak tentang kelestarian lingkungan? Kalau menurut aku pribadi itu pelestarian lingkungan itu penting banget, apalagi di zaman sekarang yang polusinya tuh banyak banget ya di lingkungan Jakarta. Ya, di Universitas Pancasila juga udah kelihatannya udah banyak lah polusinya. Cuman karena di sini banyak pohon-pohon yang hijau-hijau, jadi kayak agak berkurang. Nah, makanya
makanya pelestarian lingkungan itu sangat penting. Betul sekali. Nah, contohnya tuh Mbak, untuk kehidupan sehari-hari gimana tuh? Kalau dari sehari-hari itu kayak buang sampah sembarang, buang sampah ke tempatnya. Terus juga penanaman pohon-pohon biar kelihatan adem-adem juga kan. Terus kalau misalnya karena kita farmasi nih, pasti kan ada praktikum. Ya. Nah itu limbahnya itu jangan langsung dibuang ke sembarangan, tapi ada tempatnya kan. Ya ada tempat limbahnya lah ya, Ya. untuk limbah sendiri. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Mbak atas pertanyaan dan jawabannya. Wah, luar biasa ya peran yang dilakukan sama Felisa. Menurut gue ini sederhana, tapi dampaknya tuh bisa sangat besar gitu. Terutama dalam mengurangi polusi dan menjaga keseimbangan alam. Nah, sekarang kita lanjut nonton video yang kedua aja yuk. Yuk. Sekarang mau ngajak teman-teman pada ngumpul nih. Boleh. Menurut kamu pentingnya pelestarian lingkungan itu seperti apa sih? Pelestarian lingkungan itu penting ya untuk kita semua, khususnya bagi manusia. Apalagi kita sebagai mahasiswa, kita harus menanamkan sikap untuk melestarikan lingkungan. Nah, kenapa pelestarian lingkungan ini penting? Karena ini menguntungkan semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita bisa mulai dari reboisasi atau penanaman tumbuhan kembali seperti yang ada di sekitar sini. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan? Yang saya lakukan itu saya sudah mulai mengurangi penggunaan plastik, saya juga sudah mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, dan saya juga lagi melakukan reboisasi juga atau penanaman kembali, dan saya juga lagi menghemat air. Itu yang sudah saya lakukan. Terima kasih ya. Sama-sama. Nah, setuju banget. Reboisasi itu salah satu cara yang efektif untuk mengembalikan kerusakan alam loh. Kayak sebelumnya kan pasti dari penebangan pohon secara liar kayak gitu. Terus untuk meminimalisir sampah plastik juga itu sangat penting buat pengaruh kita ke kehidupan sehari-hari. Iya, dan menghemat air juga penting banget karena sumber air bersih semakin terbatas. Kalau kita bisa lebih bijak, kita ketemu dengan kakak tingkat kita. Di sini kita perkenalkan, abang bisa beli bang? Ya, perkenalkan nama gue Andika Bayu. Kita akan makan. Sini mau wawancara nih bang, boleh kan? Boleh kok. Apa sih yang dia lakukan pertanyaan nih bang ya, untuk menjaga kelestarian gimana lingkungan? menurut abang tentang pentingnya kelestarian lingkungan? Menurut gue sendiri itu salah satunya tentang menjaga kepentingan lingkungan itu dengan mengurangi penggunaan plastik sama menghemat energi. Oke. Contohnya gimana tuh bang buat kehidupan sehari-hari? Untuk contohnya pengurangan plastik itu bisa saat kita belanja di supermarket, alangkah baiknya kita membawa tas belanja sendiri atau yang biasa disebut tote bag agar mengurangi penggunaan plastik. Kalau untuk masalah menghemat energi itu contohnya seperti di rumah apabila lampu, listrik dan air tidak digunakan sebaiknya dimatikan saja. Contohnya gimana tuh bang buat kehidupan sehari-hari? Untuk contohnya pengurangan plastik itu bisa saat kita belanja di supermarket, alangkah baiknya kita membawa tas belanja sendiri atau yang biasa disebut tote bag agar mengurangi penggunaan plastik. Kalau untuk masalah menghemat energi itu contohnya seperti di rumah apabila lampu, listrik dan air tidak digunakan sebaiknya dimatikan saja. Benar banget tuh kata Bang Dika. Mengurangi penggunaan plastik emang salah satu langkah besar untuk mengurangi sampah yang ada di bumi kita. Plastik emang sering banget bikin masalah, berakhir di laut, membahayakan kehidupan laut. Menghemat energi juga penting karena energi yang kita gunakan sebagian besar berasal dari sumber daya yang terbatas. Ya nggak sih? Iya, setuju banget sih. Dan kalau kita bisa menghemat energi dan mengurangi penggunaan sampah plastik, Oke, kita sudah ketemu narasumbernya, salah satu pengawas masjid, betul Pak? Dengan Bapak siapa? Pak Dana. Oke, pertanyaannya nih Pak, menurut Bapak gimana tentang kelestarian lingkungan Pak? Dari narasumber keempat, apa yang beliau lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Masalah kayak plastik gitu ya, itu harus disingkirin ya. Kebetulan di sini juga jadi karyawan-karyawan itu kalau masalah lingkungan mereka selalu memisahkan antara plastik ya, sampah organik, sampah daun gitu. Sudah ada tempat sampahnya ya Pak ya? Sudah ada. Berarti sekarang contohnya apa tuh Pak? Ya kayak misalkan gini ya, botol-botol dari sisa sampah kayak misalkan mahasiswa mungkin, betul. kadang ya namanya mahasiswa ya, kadang atau buang di mana itu kumpulin sembarangan ya. Gitu, Pak. Seperti itu sih untuk menjaganya kalau di sini ya, karena dan untuk mengumpulkan itu dari hasil plastiknya itu ada penadahnya, maksudnya ada yang mengolahnya ada. Jadi kita tinggal mengumpulkan di sini. Tinggal mengumpulkan.
Wah, tindakan beliau sangat inspiratif ya. Menyingkirkan sampah plastik itu menurut gue tuh hal yang sepele sebetulnya. Tapi kalau kita lakuinnya terus-menerus dan secara bersama-sama, itu tuh bakal berdampak besar banget dengan secara positif ya terhadap lingkungan sekitar kita. Iya, dan sangat penting juga untuk membersihkan sampah yang kita kumpulkan itu didaur ulang dengan benar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengurangi tumpukan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir. Betul banget sih, gue juga setuju tuh. Semua peranan dilakukan oleh narasumber ini emang begitu keren banget, menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil, sepele yang kita miliki dampak yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Semuanya bisa dimulai dari diri kita sendiri, betul nggak sih? Betul banget. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama buat jaga kelestarian lingkungan. Contohnya dengan menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, atau menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Jadi jangan tunggu orang lain, mulai dari diri kita sendiri. Iya, dan jangan lupa menjaga lingkungan itu bagian dari ibadah. Jadi mari kita jadikan itu sebagai amalan baik. Semoga obrolan kita ini sangat inspiratif buat kalian semua dan bermanfaat tentunya ya untuk pribadi masing-masing. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum dan tetap semangat jaga lingkungan. Bye bye.